sok gitu. Tapi pohon tumbang kita sulam lah dengan eksistensi pohon yang lebih. Terkait tentang pengawasan kita, insya Allah sebetulnya sudah banyak berubah ya, Bung Rida, sudah agak rewel ya, terlihat dari pembahasan APBD kan, sudah agak mulai Dewan Pembangunan Kondisi ya, terkait tentang kondisi politik ya sudah tidak bisa dibela. Masyarakat juga sudah tahu kalau misalnya ada regulasi yang kendor ya berarti dibeli gitu, Dewan dibeli semua gitu. Nah ini juga meminta bantuan masyarakat ya, ke depan pileg nyari orang yang punya karakter gitu, jangan yang punya uang. Kenapa? Karena kita butuh pemain di dalam yang punya landasan idealisme, ideologi, dan gitu. Kadang-kadang kan kalau tidak ada itu, aduh repot. Bung Rida ngalamin sekarang. Saya yakin Bung Rida pasti begini ketika jadi dewan. Anjing giring-giring gitu kira-kira. Yakin 1000% kan gitu. Yakin 1000%. Wah, ramun Kang Rida FSMR mah mending keluar. Kira-kira begitu. Saya yakin. Kenapa? Karena segimanapun juga idealisme nggak bisa dibohongi gitu. Bahwa ini harus kok begini. Insya Allah masih ada yang punya kesadaran dan punya kemampuan bahwa Kuningan harus dijaga. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf saya tidak panjang karena kebetulan saya harus nebus obat, dikasih waktu jam 3 sampai setengah 4. Minggu ini habis obatnya. Lamun obat habis sesokkan rasa kalah di pengan budisa, di pengan jalan. Soalnya nama pepan, punten. Ya tadi lah mengolah ini Nisa, ini Anis, Insan. Pak Bung Rida punten kadang-kadang sareng tua. Mulai culabitan. Itu dari saya, mohon maaf. Silakan berkenan. Prinsipnya bahwa pintu kita terbuka untuk melakukan dialogis untuk kemajuan Kuningan ke depan. Salah satu isu yang sekarang berkembang adalah Jerman, dan kita membuka ruang dialog. Mohon maaf bila kurang berkenan. Sekali lagi, Prof, mohon maaf ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Kang Rana Suparman. Terima kasih Kang Rana atas informasi dan juga mau berdialog bersama di Warung Rakyat, karena kebetulan beliau ada keperluan untuk mengambil obat. Mudah-mudahan segera lekas sembuh ya Pak. Lekas sembuh dan segera pulih kembali. Ya, amanilah, hati-hati di jalan Pak. Ada istilah janti kasih kujuti ya Pak. Jadi kita sebagai yang pribumi atau aslinya jangan kalah dengan pendatang. Itu pesan dari Pak Rana untuk tetap menjaga energi kesadaran untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan tidak cuma hanya satu pihak, tapi bersama-sama. Selanjutnya tadi pertanyaan dari Pak Hamida ya Teh, dari anggota DPRD Kuningan Komisi 1 Fraksi Golkar. Ini kepada Balai Taman Nasional Gunung Ciremai tentang berbicara tentang konservasi. Silakan Teh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi atas pertanyaannya Pak Ida, kemudian Pak Maud dan Pak Meji. Ya, jadi tadi sempat disebutkan mengapa tanaman pinus ini tidak diganti, begitu ya Pak Rida ya. Jadi memang ketika statusnya berubah dari produksi ke lindung dan konservasi, memang salah satu amanatnya apa yang sudah kita terima itu tidak boleh dirubah apa-apa. Yang boleh kita rubah adalah untuk mengganti pohon pinus itu, tapi tidak dengan menebang, dengan menanam jenis-jenis endemik. Dan saat ini memang kita sedang konsen untuk pemulihan ekosistem, baik yang ada di bawah vegetasi pinus maupun yang memang tidak bervegetasi, itu dengan jenis-jenis lokal. Nah, jenis-jenis endemik lokal ini salah satu tadi yang sudah disebutkan, diantaranya ada yang samintan, ada puspa, kemudian untuk di ketinggian 1500 itu kita tanam jamuju, kemudian tadi ada rasa mala juga, walaupun mungkin dari jumlahnya memang tidak terlalu banyak.
kemudian fikus-fikusan, huruf, salam. Nah itu yang kita terus tanam itu dengan 2 metode. Jadi ada metode suksesi, ada metode pengkayaan. Kalau pengkayaan itu kita yang menanam, kalau suksesi kita melihat apakah ada pohon induknya. Jadi dia akan melakukan regenerasi secara alami gitu. Ketika pohon induknya banyak, oh ya sudah kita tetapkan ini sebagai suksesi. Tapi kalau dilihat dari pohon induknya itu sedikit, maka kita lakukan pengkayaan. Jadi ada treatment perlakuan dari manusia untuk menanam. Kemudian tadi terkait kewenangan Pak, betul. Kami tidak memungkiri bahwa memang ada kewajiban-kewajiban yang masih belum bisa kita penuhi, dan memang itu bisa dikatakan maju kena mundur kena begitu Pak Rida. Dari sisi aturan memang sudah ada, tapi dari sisi yang lain itu kita agak kesulitan untuk bergerak karena di tataran kementerian juga secara aturannya belum jelas, tapi dari istilahnya arahan harus seperti itu gitu Pak. Dan ini sempat kita kasih masukan, kalau memang itu sudah menjadi arahan, tolong aturannya itu juga dikuatkan sehingga kita di lapangan tuh nggak bingung gitu. Ini posisi kita bingung Pak sebenarnya. Satu sisi mau kita tertibkan secara tadi represif sebenarnya sudah bisa, tapi kan kita mengukur kekuatan Pak dan mengukur dampaknya. Kira-kira dampaknya nanti sesuai nggak dengan effort yang kita lakukan. Kemudian terkait air, ya Pak betul. Jadi kalau aturan sebelumnya itu ada Permenhub nomor 63 tahun 2013, pengaturan airnya itu boleh untuk komersil dan non komersil. Jadi perusahaan komersil yang sekarang ini Aziza, kemudian Jagaraga, kemudian di Pasawahan itu TRJ ya, TRJ. Jadi sudah ada sekitar 6 perusahaan itu yang mengelola untuk air komersil karena memang aturannya ada Pak. Dan itu mereka membayar PNBP langsung ke kas negara. Dan nah ini yang kita agak sulit melihat sebenarnya PNBP yang sudah diberikan dari Gunung Cermai itu nanti larinya kemana aja. Nah itu yang kadang kita nggak bisa kontrol Pak, karena ketika sudah masuk ke Kementerian Keuangan sudah menjadi hak dan kewenangannya Kementerian Keuangan untuk mengatur porsi, misalkan ini untuk Pemda Kuningan, misalkan ini untuk Pemda Kabupaten Kota Cirebon misalkan. Nah itu yang kita tidak ada kewenangan ke arah sana. Tapi untuk mulai tahun ini itu sudah ada aturan bahwa PNBP yang kita berikan 50%-nya bisa diklaim untuk pembangunan di Gunung Cermai. Entah itu nanti bentuknya untuk pemulihan ekosistem atau nanti bentuknya untuk penunjang sarpras wisata, kemudian perlindungan pengamanan kawasan. Itu baru sekarang. Sebelum-sebelumnya kita belum diarahkan begitu Pak. Jadi ketika sudah masuk Kementerian Keuangan, itu sudah menjadi kewenangan Kementerian Keuangan untuk menentukan Pemda mana, misalkan kan kalau Pemda itu ada Pak dananya dari Kementerian kalau nggak salah ya. Oh sudah nggak ada? Oh sudah. Kalau dulu ada di AK ya. Cuma sekarang saya kurang paham, mungkin apakah ada jalur yang lain untuk pemberian dana dari pusat ke daerah. Nah ini yang kita nggak bisa kontrol. Kemudian tadi yang Perdirjen ya Pak ya. Nah yang Perdirjen itu memang kalau melihat dari niat awal sebenarnya ini untuk mengcover masyarakat adat yang di luar Pulau Jawa Pak. Karena yang di masyarakat adat yang di luar Pulau Jawa itu masih banyak yang ada di kawasan Taman Nasional atau KSTA atau kawasan konservasi yang jauh sebelum statusnya Taman Nasional atau hutan konservasi. Nah itu sebenarnya untuk mengatur mereka supaya mereka keterlanjuran mereka itu menjadi formal di zona tradisional. Karena kan mereka itu hanya memanfaatkan secara tradisional Pak, tidak untuk komersil dijual misalkan. Ladang berpindah, tempat tinggal itu mereka hanya di situ-situ saja dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
kalaupun ada beberapa pemanenan kayu itu juga dilakukan secara tradisional sehingga maksudnya tidak merusak begitu. Awalnya seperti itu Pak, cuma ternyata memang akhirnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang mencari celah untuk pemanfaatan jenis yang lain. Salah satunya mungkin ya di Taman Nasional Gunung Ciremai. Nah saat ini mudah-mudahan ini menjadi amunisi Pak buat kami untuk menentukan langkah ke depan strategis yang sangat cepat, karena kalau tidak ini kan hitungannya kita per detik ya Pak. Kita nggak tahu nih kondisi di kawasan Gunung Ciremai seperti apa. Alangkah lebih baiknya memang kita juga harus tadi mudah-mudahan ada mungkin lebih detail lagi sehingga nanti kami juga bisa menentukan tahapan-tahapan selanjutnya. Bahkan kemarin Pak Bupati sendiri memang sudah menyebutkan bahwa beliau sangat mendukung upaya kami ketika untuk melakukan kegiatan penertiban yang penyadapan ini, tapi tentu dengan langkah-langkah yang konkret. Artinya jangan sampai dampaknya malah kalau represif terlalu besar. Nah itu nanti yang mungkin perlu menjadi pembahasan lebih lanjut Pak. Kemudian tadi yang terkait bajak Jawa, ini saya nggak paham apakah Pak Kepala Balai menyebutkannya kapan, tapi mungkin barangkali kalau dari sejarahnya dulu kan di jalur pendakian Palutungan tuh ada salah satu posnya Pamuyangan Badak. Nah informasinya katanya gitu kan, saya juga nggak paham, katanya juga pernah ada badak Jawa di situ. Nah ini saya juga mencari literasinya juga, apakah valid atau tidak ya saya kurang paham gitu. Tapi kalau saat ini memang beberapa penelitian belum pernah menemukan badak Jawa. Tapi kalau tadi informasi literasi yang pernah ada ya ada yang menyebutkan itu ya barangkali ya Pak. Saya juga kurang paham gitu. Kemudian terkait tadi yang militer ya, jadi memang selama ini kami menggandeng teman-teman TNI dan Polri dalam kegiatan patroli gabungan itu sebenarnya bukan bertujuan untuk nakut-nakutin sebenarnya. Jadi untuk mengkolaborasikan bahwa teman-teman dari penegakan hukum juga tahu kondisi hutan Gunung Ciremai saat ini, sehingga kalau terjadi apa-apa mereka juga secara langsung, secara teknis juga bisa melihat gitu kondisi di lapangannya seperti apa. Nah ketika ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, itu sebenarnya kita juga tidak langsung misalkan ada kejadian apa langsung ditangkap, enggak. Itu ada pembinaannya dulu sehingga nantinya juga ada penyederhanaan terhadap masyarakat tanda kutip mungkin ya yang melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang tidak sesuai aturan perundangan kehutanan. Kemudian TNGC punya Polhut, kenapa harus ada TN? Nah, Polhut ini memang punya kewenangan terbatas, artinya ketika ada penindakan atau tindak pidana kehutanan dalam kawasan itu tidak bisa langsung melakukan penyidikan. Penyidikan ini menjadi ranahnya teman-teman di kepolisian. Makanya memang kita perlu menggandeng koordinasi dengan teman-teman di penegakan hukum. Kemudian yang air dan wisata, kita tidak mengesampingkan Pak air dan wisata, justru malah dengan air dan wisata ini menjadi solusi bagi tadi ketika status hutan produksinya beralih menjadi konservasi. Masyarakat yang tadinya melakukan aktivitas dalam kawasan kita alihkan ke arah situ. Jadi untuk menjadi pelaku wisata dan pemanfaat air. Nah, yang harus kita perhatikan sekarang adalah pengawasannya sebenarnya. Pengawasan terhadap kegiatan wisata. Apakah sebenarnya kita menginginkan wisata ini bukan mass tourism, pengennya sih ekoturism gitu. Jadi satu orang bayar 100.000 dengan 100 orang bayar 10.000, kan lebih enak kita ngurus 10 orang bayar 100.000 dengan hasil nominal yang sama. Nah ini yang belum bisa kita sampaikan ke teman-teman mitra masyarakat Pak, karena menganggap ketika kunjungannya banyak, wah ini uangnya banyak. Padahal kan sebenarnya dampaknya tadi sampah, kemudian mungkin Pak Uset paham sendiri sekarang permasalahan sampah di Kabupaten Kuningan luar biasa ya Pak. Di Cibiru sudah mulai overload, kemudian harus nyari tempat lainnya kemana, TPA-nya. Nah ini juga di destinasi wisata juga menjadi penyumbang, dan ini
upaya untuk meminimalisir sampah juga kita sampaikan juga bahwa teman-teman dari mitra ini sudah harus mulai melakukan pemilahan sampah. Jadi sampah itu jangan lagi ketika dikumpul jadi satu, dibundel, dibawa ke TPA oleh BUMDes. Tapi sudah mulai diolah minimal dari 100% yang dibawa cuma 30%-nya kan sudah alhamdulillah gitu. Yang non-organiknya bisa dijual dan bisa menghasilkan sumber ekonomi lain. Nah, terkait penyadapan, kalau saya malah berpikir ini bukan murni masyarakat ya. Jadi kalau Pak Rana bilang tadi ada kapitalisme yang memang sudah menjadi penyumbang dana, yang akhirnya masyarakat itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang sudah diberikan uang dan itu tidak sedikit. Dan nggak cuma masyarakat, tapi kepala desanya pun juga sudah menikmati. Akhirnya kan sudah sulit gitu ya ininya pergerakannya sudah lebih meluas. Mereka tadi Pak Rida juga sudah disampaikan juga pernah ditawari juga ya Pak. Dan banyak yang pejabat-pejabat juga mungkin yang sudah ditawari juga karena kenapa ini bisa dibilang bisnisnya besar. Perusahaan penadah pinus ini tidak perlu melakukan penanaman modal untuk operasional. Jadi pohon sudah jadi, sudah besar, sudah ada getahnya. Mereka tidak menanam, tidak memelihara, tapi memanen. Jadi benar-benar buat mereka ngeluarin modal segitu mah mungkin kecil gitu. Ya jadi buat saya ini yang perlu sangat diperhatikan karena sudah melibatkan seperti Kang Magic tadi bilang sudah melibatkan orang luar. Yang rusak kita, yang nikmatin orang luar kan gitu ya. Nah, yang kena dampaknya kita. Kemudian tadi terkait penutupan vegetasi, alhamdulillah Kang Magic saat ini kita sudah penutupan lahan itu sudah hampir 82%. Itu tutupan lahannya hutan alam sekunder. Nah sisanya ini tadi termasuk diantaranya lokasi-lokasi rawan kebakaran di daerah utara sampai timur itu yang memang agak sulit dan perlu treatment tertentu untuk dilakukan penanaman. Kemudian konservasi tanpa masyarakat betul nol besar. Kita menjadi bagian penting. Masyarakat itu sebenarnya modal sosial, tapi jangan sampai modal sosial kita ini justru malah balik bumerang begitu ke kita. Ini yang nanti yang perlu kita komunikasikan, terutama adanya pelibatan masyarakat. Selain tadi wisata dan air juga ada teman-teman yang dilibatkan untuk kegiatan pelindungan dan pengamanan kawasan, kemudian ada yang dilibatkan juga untuk pengawetan. Termasuk saat ini kita juga sudah melakukan mengeluarkan satu produk dari mikroba berguna Pak Dewan. Kemudian juga yang kita bisa sampaikan kepada teman-teman kelompok tani supaya menggunakan PGPR dari mikroba yang ada dalam kawasan Taman Nasional. Kemudian tadi Pak Rana juga menyampaikan TNGC jangan menanam pinus, betul Pak. Ketika ada tanaman atau tumbuhan pinus atau tumbuhan lain yang tumbang, kami tidak pernah menanamnya dengan pinus, tapi menanamnya dengan jenis lokal, endemik lokal. Dan saat ini alhamdulillah dapat juga tambahan suntikan dana dari Norwegia, negara Norwegia untuk kegiatan polu juga untuk penanaman. Jadi benar-benar saat ini penanaman itu menjadi sesuatu hal yang wajib dilakukan Pak. Terutama ya karena tadi Gunung Cermai ini kita menjadi salah satu sumber air buat kita semua, termasuk untuk penyangga di Kabupaten Kuningan. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Bapak dari pemerintah sendiri. Pak Kadis tadi ada pertanyaan untuk Pak Kadis, Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi sebetulnya ke personal, Bu. Karena sekarang posisi saya tidak di Bapeda gitu, saya jadi agak susah kalau atas nama institusi. Setahu saya kajian mitigasi risiko bencana sudah masuk ada di kajian di situ. Terkait masalah galian saya di lereng Cermai, makanya kita tidak di legalitas karena bukan zonanya ada di situ. Existingnya sekarang masih ada tambang, ya. Gitu. Karena tadi ada pakait dengan perut rakyat, pemdanya barangkali kami juga sudah memberikan bahan masukan ke pimpinan supaya ada alih profesi khusus untuk para penambang, jangan yang punya kendaraan. Itu yang kami sepakat. Dan
tidak pernah kami juga mengizinkan barangkali kalaupun ada, karena walaupun tambang juga bukan urusannya di daerah, ini urusannya Pemprov Jawa Barat, dan belum pernah dibahas apapun terkait hal tersebut barangkali terkait dengan penambangan batu. Saya pikir mungkin itu dari saya, karena pertanyaannya hanya di seputar situ gitu ya. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih Pak Kadis atau Pak Insinyur Usep karena personal tadi. Terima kasih. Dan selanjutnya dari untuk Kang Apol, silakan Kang Apol, tadi pertanyaannya dari Pak Maud juga. Baik, terima kasih. Mungkin juga dari pemahaman kita bersama, mumpung juga ada Pak Rida, Pak Dewan, ini mohon dibantu juga. Jadi posisinya harusnya BPBD itu punya KRB, kajian risiko bencana, yang merupakan buku induknya BPBD. Tapi maaf, sampai hari ini baru parsial. Yang sudah dibikin KRB-nya itu baru 4 jenis bencana dari 8 yang harus dibikin. 4 ini belum bisa dipakai sebagai landasan hukum. Kenapa? Karena prosesnya KRB itu, dokumen KRB itu harus semua jenis bencana dalam satu dokumen mendapat legalitas dari provinsi dan dari BNPB, kemudian ditandatangani oleh bupati. Nah itu satu problem kenapa BPBD Kuningan belum punya KRB yang utuh, baru parsial, baru 4 itu baru banjir bandang, tanah longsor, erupsi gunung berapi, dan multi hazard, multi bahaya. Kita nggak bisa melegalisasi ini, harus nunggu 4 lagi. Itu disusun tahun 2024. Rencananya tadinya tahun 2025 itu mau dituntaskan, tapi ternyata terkena efisiensi, sehingga ini masih menggantung. Nah ini sangat-sangat penting. Nanti mohon bantuannya Pak Rida dari Dewan untuk mendorong eksekutif segera menyelesaikan KRB ini. Karena kalau belum ada KRB, BPBD Kuningan belum bisa menyusun RPB, rencana penanggulangan bencana, kemudian rencana kontingensi, dan rencana operasional. Ini runtutannya implikasi sangat-sangat besar terhadap penanggulangan bencana di Kuningan. Jadi belum bisa sebetulnya itu. Jadi posisinya ini KRB ini Kuningan belum punya secara utuh, baru parsial yang belum bisa dipakai secara legal. Makanya ke RT RW juga belum bisa. Itu. Jadi posisi seperti itu, mumpung ada Pak Dewan, dimohon bantuannya, didorong. Semakin ditunda, ya Kuningan, BPBD Kuningan dalam perjalanan tidak akan bisa secara optimal bekerja. Itu kan, sehingga tadi dalam proses perizinan segala macam pun ya BPBD selama ini belum secara seutuhnya terlibat. Belum bisa diminta pertimbangannya. Nah itu pertanyaan dari Pak Maun. Jadi jangankan rencana penanggulangan bencana RPB atau rencana kontingensi, KRB-nya sendiri belum ada. Nah ini kalau bisa mungkin 2026 ini disegerakan, karena ini juga jadi tekanan dari pusat, dari BNPB. Ini juga nanti akan berdampak penilaian terhadap daerah dan Kuningan. Jadi nanti ada IKD-nya akan turun, IRB-nya akan naik, akan berpengaruh juga pada IKU-nya bupati. Nah ini juga jadi rentetan dari mengambangnya KRB ini akan banyak. Nah ini kaitannya kenapa RT RW-nya belum bisa berbasiskan KRB. Yang selanjutnya mengenai gempa sesar. Sesar Ciremai ini memanjang 20 km dari Argapura ke wilayah Kuningan melalui Sungai Cilengkrang, meliputi wilayahnya wilayah Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kecamatan Cibugur, Kecamatan Keramat Mulia. Aliran Sungai Cilengkrang sampai Cimiru itu merupakan sesar Ciremai. Tahun 2024 yang diduga pusat gempanya di Singkangsari itu merupakan salah satu aktivasi dari sesar Ciremai. Baru ujungnya yang bergerak. Jadi Sungai Cilengkrang secara kasat mata itu bisa dilihat indikator bahwa di situ ada sesar. Satu, adanya sumber air panas. Yang kedua, adanya air terjun atau adanya
perbedaan tinggi gradien lahan yang cukup tinggi itu air terjun di sungai itu. Nah ini juga yang perlu diwaspadai. Sepanjang aliran sungai Cilengkrang, yang suatu waktu tadi Kang Maun mengatakan siklus, ya emang itu bersiklus. Ya kita nggak tahu kapan, tapi itu pasti suatu saat akan bergoyang. Itu dari Sesar Ciremai. Kemudian di utara ada ujung Sesar Baribis yang berkaitan dengan Sesar Lembang. Ujungnya ada di Kecamatan Pasawahan Mandirancan. Nah ini juga nanti yang perlu kita juga disikapi. Ya belum lagi erupsi tadi lah. Erupsi Gunung Ciremai itu siklusnya 3 tahun sampai 112 tahun. Terakhir meletus 1937 bulan Juli sampai Januari 1938. 25 tahun ke depan hukum alamnya itu akan erupsi. Bagaimana kita menata ruang supaya menyelamatkan orang, supaya kalau tidak ada korban. Sementara secara fakta di lapangan 31 desa pemukiman itu ada di lerengnya. Nanti ada yang lahar panas, ada awan panas, ada lahar dingin. Sudah siapkah kita mengantisipasi itu? Apalagi kalau erupsi berbarengan dengan gempa vulkanik. Kalau Ciremai erupsi, mau tidak mau Sesar Ciremai juga pasti akan terkoneksi. Sesar Baribis kemungkinan, tapi Sesar Ciremai itu pasti, karena Sesar Ciremai itu memotong ya, punggungan Ciremai, itu pemisah antara Gerhalang dengan induk Ciremainya. Nah ini mungkin Kang Maun jadi mohon dimaaf, di Kuningan kebetulan pas saya masuk BPBD, wah masih seperti ini. Saya dorong terus dan ternyata 2024 baru 4 jenis bencana dari 8 jenis bencana yang harus. Dan ini mungkin dari Dewan mohon segera, karena ini akan sangat-sangat penting untuk tadi membantu menyusun, membantu menata ruang Kuningan, bagaimana pemanfaatannya yang membuat masyarakat nyaman dan aman. Ya. Sehingga tadi misalnya kalau kasarnya lah, keuntungan itu boleh dibangun, tapi ya harus melihat di mana yang boleh, di mana yang tidak semua tempat harus dibangun. Itu saja mungkin sementara yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin boleh tepuk tangan dan terima kasih Kang Abdul dan Teh Nisa, dan itu juga kesimpulannya juga peran DPRD juga penting ya Pak ya. Mungkin nanti bisa dipanggil Pak Dewan. Ini 2 permintaan untuk diadakan rapat dengar bersama BPPD dan TNGC. Terima kasih, dan selanjutnya kita menuju ke Profesor Suari. Tadi ada pertanyaan juga untuk beliau tentang hukum tadi Pak Profesor dari Kang Maun juga. Ya, terima kasih Kang Maun ya. Jadi terkait dengan konsep azas liability adalah pertanggungjawaban mutlak itu muncul pada kasus-kasus limbah B3. Misalkan contoh ya, sebuah pabrik itu ya, ketika mengelola limbah itu tahun pertama itu lancar begitu ya, IPAL-nya berjalan dengan baik. Begitu tahun kedua ternyata operasional IPAL-nya rusak dan mencemari lingkungan, ya, mencemari sungai misalkan. Maka dia dikenakan pertanggungjawaban mutlak, karena siapa lagi yang akan disalahkan? Orang pabriknya dia di sana, begitu ya, IPAL-nya tidak berjalan, begitu ya. Nah dalam konsep hukum itu ya ada konsep kesengajaan dan kelalaian. Nah tentu ini konsepnya kelalaian, perbuatan kelalaian yang diminta pertanggungjawab. Pertanyaan sekarang, bagaimana misalkan ada sebuah perusahaan yang melakukan terjadi bencana ya, misalkan bencana alam misalkan, sudah dilakukan izin ya, AMDAL dan sebagainya. Seandainya AMDAL itu benar, tidak akan ada bencana. Karena AMDAL itu memotret 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, sampai 50 tahun ke depan. Ya. Pertanyaan bagaimana? Apakah pemerintah dan perusahaan bisa menyemprotnya? Bisa. Melalui perbuatan melawan hukum. Melawan apa? Melawan hukum. Harusnya AMDAL-nya itu harus benar teliti. Dikaji benar dampak untuk 10 tahun ke depan, 20, 30, 40, 50 ke depan. Misalkan contoh ada potensi bencana, ya harus
mitigasi, ya, dimitigasi, ya, diperbaiki bagaimana potensinya, sehingga itu kalau misalkan itu dimitigasi, otomatis tidak akan terjadi bencana. Idealnya begitu ya, AMDAL itu kan, bahwa potensi-potensi yang di depan. Yang berikutnya adalah ada azas in dubio pro reo. Dalam dinamika pertarungan ideologi ya, Kang Maun itu ada tahun 72 di Stockholm itu sebenarnya kita udah 50 tahun yang lalu ya. Dunia udah berbicara antara konsep pembangunan dan berkelanjutan. Jadi konsep ini adalah bagaimana orang-orang yang pro lingkungan dan pro investasi. Mereka bertarung ya. Muncullah konsep sustainability dari Flynn ya. Itu konsep tiga itu, lingkungan, sosial, dan ekonomi itu harus seimbang. Pertanyaannya bagaimana misalkan pejabat kita misalkan lebih mementingkan investasi. Nah, tergantung pejabat ini aliran-aliran mana begitu. Kalau aliran investasi ya pasti ke sana begitu. Tapi kalau alirannya pro lingkungan, minimal dia memperhatikan tadi. Kalau saya kembali minta pendapat sama dinas PUPR ya, bagaimana konsep untuk menata satu lahan itu 100 meter, ya, 100 meter persegi begitu ya. Ya kalau kita konsepnya pembangunan ya bangun aja semua habis, gak usah menyisakan ruang-ruang untuk ruang terbuka hijau, ya kan? Habiskan saja itu yang 100 meter itu dibangun untuk garasi, untuk teras dan semuanya begitu kan. Tapi tetangga kebanjiran nanti kan, dan kita susah mendapat air. Gitu ya. Saya tawarkan coba bagaimana konsepnya yang ideal menurut undang-undang. Dulu undang-undang penataan ruang itu 30 kalau salah ya. Nah itu di undang-undang cipta kerja ya dihapus, tapi yang masih ada di Perpres itu 30 ya KDH-nya, hijaunya begitu ya. Maka Kuningan kalau pengen aman, saya di media sudah menyampaikan bahwa ya minimal 40% lah begitu ya. Nah 40% kita bisa intervensi di mana? Di hutan kota. Hutan kota itu perumahan ada hutan kotanya nanti, dan ada embung atau kolam retensi untuk air hujan supaya melimpah ke sana gitu ya. Nah itu tergantung nanti kalau pejabatnya dia pro investasi tanpa memperhatikan lingkungan, konsepnya tadi dibangunlah semua gitu ya. Padahal kalau kita misalnya lihat di perumahan-perumahan itu sekarang kayak di perumahan saya itu yang misalkan luasnya 90 meter persegi itu ada yang dihabiskan semua, gak disisakan ya semua ya, emang karena faktanya kita punya ruang sedikit begitu ya, maka dihabiskan dibangun lantai 2 atau 3 begitu ya. Kan kepikir sudah nggak bisa begitu. Tapi yang kita sisakan tadi RTH itu misalnya kalau 30% sisakan untuk hutan kota ya, sama untuk kolam retensi. Kemarin juga ngobrol sama Pak Agus tuh, Kabin Tata Lingkungan ya. Jadi ya dari lingkungan hidup juga ingin itu ada hutan kota gitu ya. Supaya apa? Supaya udara kita jangan sampai dingin begitu ya. Yang dinginnya sejuk gitu, jangan sampai justru kita panas dingin gitu ya, karena cuacanya nggak jelas begitu ya. Nah terkait dengan penguatan ke depan, mungkin juga kemarin kita waktu Oktober mungkin ya diskusi dengan Kang Afo terkait dengan bagaimana kita ke depan punya PR Kuningan Kabupaten Konservasi. Nah ini yang perlu didorong sebenarnya sebagai payung kita bersama. Mungkin nanti Kang Rida di DPRD mungkin bisa untuk mengawal. Kita di Unikus sedang menginisiasi gimana membuat perda Kabupaten Konservasi dengan yang sedikit aja lah gitu, yang poin-poin inti saja. Misalkan bagaimana pengaturan KDH misalkannya berapa persen, kewajiban misalkan pembuatan hutan kota di perumahan. Kunci-kunci saja itu ya, nggak perlu misalkan yang detail-detail seperti yang lain, itu kan memang kajiannya rumit begitu ya, memerlukan sumber daya yang cukup besar. Nah itu mungkin titip Pak Kang Rida untuk di Dewan mungkin, karena PR kita bersama. Kita akan mengisi cuma bisa teriak via diskusi dan via media online. Waktu kemarin juga Bu Nisa terkait dengan penyadapan pinus itu, ya saya dimintain sama teman, tolong dong dari sisi hukum bagaimana sih, saya sampaikan pendapat dari sisi hukum begitu ya. Karena yang saya tangkap itu hanya boleh di kawasan produksi, kawasan lindung gitu ya. Nah status
Cermai adalah konservasi begitu, yang harusnya memang tidak boleh di sana. Ya, idealnya begitu. Tapi kan namanya peraturan dirjen itu bisa sampai daun ke berlaku di mana saja. Padahal harus ada spesifik, ini hanya berlaku misalkan di kawasan ini. Itu yang lebih detail lagi harus idealnya begitu. Itu mungkin sedikit dari saya titip, mungkin kita sama-sama tentu kolaborasi ya terkait dengan bagaimana Kuningan itu ada karena Cermai ada ya. Cermai ya ada, tetap ada walaupun nggak ada Kuningan begitu ya. Tetap ada Gunung Cermai gitu, karena dalam sejarah peradaban itu muncul gunung dulu baru muncul tuh kehidupan begitu ya. Cermai ada itu karena ada Gunung Cermai. Ya Kuningan ada Gunung Cermai. Kalau Cermai nggak, Kuningan ada nggak ada tetap ada begitu ya. Itu aja mungkin penutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk